Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Felicia Amrina Rosyada. Saya dari kelas PS 6B dengan NIM 1918100031. Pada hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai mata kuliah konstruksi alat tes, yaitu perancangan tes prestasi. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Next. Di sini saya memilih mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hal ini mendasari bahwa Indonesia ini didominasi oleh masyarakat Islam atau Muslim. Next, selanjutnya itu saya memilih subjeknya SMA dari usia 15 sampai 19 tahun. Kenapa saya memilih subjeknya SMA? Itu karena Indonesia ini didominasi oleh anak-anak remaja dari usia 15 sampai 19 tahun. Dan di zaman yang modern ini, bahwa anak-anak remaja di usia 15 sampai 19 tahun itu sangatlah mempengaruhi kehidupan atau lingkungan sosial pada saat ini. Next. So, the reason to choose sejarah kebudayaan Islam. Alasan memilih sejarah kebudayaan Islam. Sini yang pertama ada membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah dalam langkah mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang selanjutnya adalah melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Jadi ketika seorang anak remaja tersebut ditanyakan mengenai fakta sejarah, mereka akan menceritakan sejarah itu dengan fakta-fakta yang ada. Tidak hanya mendengar kabar burung saja atau dari sini ke sini yang tidak tahu asal muasalnya. Selanjutnya ada menumbuhkan apresiasi dalam penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa akhir. Yang selanjutnya ada mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah atau contoh dari peristiwa-peristiwa bersejarah dan meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya politik, ekonomi, iptek, seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban dalam Islam. Next. Baik, jadi dalam tes prestasi ini terdapat item-item yang akan kita kerjakan. Di sini saya memilih tipe itemnya tipe pilihan ganda dan tipe esai. Menurut saya, tipe pilihan ganda atau pilgan ini pemeriksaan dan pemberian skornya itu sangat mudah dan cepat. Penggunaan lembar jawaban yang hemat dan efisien. Kualitas itemnya dapat dianalisis secara empirik, objektivitas yang tinggi sehingga memudahkan, umumnya memiliki reliabilitas yang baik, lebih mengacu ke kognitif secara berpikir, mengingat dan memilih. Sedangkan alasan saya memilih tipe esai, di tingkat SMA ini lebih cocok menggunakan tipe item esai. Dan tipe ini menurut saya sangat baik untuk mengungkapkan kemampuan ekspresi verbal tulis. Next. Berikut mengenai tabel spesifikasi atau blueprint. Nah, di sini terdapat 7 poin, yaitu ada introduksi teori belajar masa awal, fungsionalisme, asosiasisme, kognitivisme, information, implikasi. Dan di sini ada juga komponen perilakunya, yaitu knowledge, comprehension, application, analyze, yang masing-masing itu memiliki nilai masing-masing dengan bobot totalnya 100%. Di sini saya memilih teori dari Thorndike, Skinner, Pavlov, Piaget, Bandura. Alasan saya memilih komponen atau uraian isi atau teori-teori ini karena di sini saya akan melakukan tes prestasi, di mana tes prestasi ini dilakukan dengan cara melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang berhubungan atau menggunakan kognitif ataupun metode belajar.
sehingga saya memilih teori-teori tersebut. Baik, next. Lalu waktu pengerjaan. Di sini waktu pengerjaannya itu selama 60 menit. Soal terdiri dari 25 soal, pilihan ganda, dan 5 soal esai. Dan pengerjaan masing-masing waktu, pilihan ganda 30 menit, 1 menit per satu pertanyaan, dan 5 menit pemeriksaan. Apabila ada yang kurang atau belum terjawab, maka terdapat 5 menit untuk melakukan pemeriksaan. Selanjutnya esai 30 menit, yang terdiri dari 5 soal, 6 menit per satu pertanyaan. Mengapa 6 menit per satu pertanyaan? Menurut saya untuk menjawab sebuah esai ini untuk anak remaja di usia sampai 15-19 tahun. Di sini mereka dapat mengarang esai tersebut, dan menurut saya untuk melakukan sebuah karangan atau penjawaban, tulisan atau mengembangkan kalimat itu tidak cukup dalam waktu 2 menit, 3 menit. Itu memerlukan waktu 6 menit. Dan waktu 6 menit ini balik lagi ke soalnya ini ada mungkin banyak sekali pertanyaannya seperti sebutkan, jelaskan, uraikan, berikan contoh seperti itu. Maka satu pertanyaan 6 menit menurut saya sudah cukup. Baik, next. Berikut contoh soalnya mengenai tes prestasi yang akan saya berikan. Ini adalah soal pilihan ganda. Lalu next, ini adalah contoh soal dari esai. Lalu next, adapun scoring. Soal pilihan ganda itu saya memberikan nilai 50%. Sedangkan soal esai saya juga memberikan nilai 50%. Sehingga total nilai yang akan saya berikan yaitu 100%. Jadi soal pilihan ganda itu terdiri dari 25 soal. Tiap soal diberikan skor 2 untuk setiap poin yang benar. Jika dia benar semua berarti nilainya 50. Seperti itu. Begitu juga soal esai. Terdiri dari 5 soal, tiap soal diberikan skor 10 untuk setiap poin yang benar. Sehingga terdapat 50 nilai di situ. Sehingga soal pilihan ganda dan esai itu memiliki nilai 50-50 sehingga total nilainya 100. Oke, next. Di sini ada kriteria penilaian. Nilai dalam huruf, di sini saya memilih huruf A sampai E dan memiliki rentang skor masing-masing. Mulai dari angka 1 sampai dengan 100. Oke, next. Berikut adalah contoh soal pilihan ganda. Di sini saya memiliki 8 materi, sehingga saya memilih satu materi itu memiliki 3 pertanyaan. Sehingga di sini pilihan gandanya itu 25. 3 dikali 8, 8, 16, 24, dan satunya saya menambahkannya agar lebih sempurna saja 25 daripada 24. Baik, next. Ini masih ke soal-soalnya. Nah, dan ini adalah esainya. Ini terdapat 5 soal, di mana 5 soal ini saya mengambilnya acak dari 8 subtes yang akan saya berikan atau 8 materi. Di sini saya soal-soal tersebut saya meminta pengertiannya, sebutkan dan jelaskan, ataupun sebutkan lagi, sebutkan, jelaskan. Dan saya di sini menanyakan sebuah pertanyaan itu melalui rangkaian atau cabang-cabangnya, sehingga saya memberikan waktu 6 menit. Menurut saya itu cukup efisien. Oke, next. Terima kasih. Sebelumnya mungkin hanya itu saja presentasi yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.